Chapter 371 The Best Awakens. Oh, di atas langit awan biru, terdengar suara menembus langit. Setelah asap kuning licin melintasi jalur aneh di langit, itu jatuh ke halaman besar, memperlihatkan sosok di dalamnya. Itu adalah leluhur Huang Mei dan dua rombongan, dan di tangan mereka, memegang dua orang yang tidak sadar. Itu adalah pengurus rumah tangga Zuo Fan dan orang suci Yun Shuang. Dengan plop, mereka berdua terlempar ke tanah. Mereka bertiga saling memandang, dan mereka semua tertawa. Kebahagiaan. Tiba-tiba, ada tepuk tangan meriah, dan seorang pemuda tampan berjalan bersama belasan pengikut, tetapi itu adalah pangeran kedua Yu Wenyong. Melihat dua orang di tanah, pangeran kedua mengangguk memuji, memang leluhur Huang Mei yang telah melewati tulang Huang Feng. Dan bahkan Zuo Fan juga bisa menjadi karakter merepotkan yang telah menyebabkan 7 sakit kepala. Ketika tangan itu datang, Xiao Wang mengaguminya, hahaha. Jie apapun yang dikatakan pangeran, aku pikir Zuo Fan ini tidak berbeda dari yang lain. Ketenaran dan kehormatan. Mereka semua idiot. Seorang pria dengan nama yang sia-sia. Orang tua itu tidak menggunakan kemampuannya yang sebenarnya, dia sudah menangkapnya. Terkadang ketika aku memikirkannya, aku benar-benar malu untuk membayar orang tua itu. Harga tinggi untuk pangeran kedua. Hahaha, leluhur tua kamu sopan. Aku pikir bukan karena Zuo Fan ini terlalu lemah, tetapi para leluhurnya pintar, dan merasa santai. Leluhur dapat yakin bahwa 10 pil roh 8 tingkat yang dijanjikan kepada kamu tidak akan kurang. Pangeran kedua melambaikan tangannya dengan sangat berani dan tertawa terbahak-bahak. Leluhur Huang Mei juga tersenyum jahat dan menggenggam tangannya. Tinju penuh kemenangan. Kemudian, pangeran kedua mendatangi dua orang yang jatuh ke tanah. Pertama-tama membalikkan Zuo Fan, mengangguk puas dengan penampilannya yang tidak bisa tidur, dan mencibir. Apa yang terbaik di dunia? Kepala pelayan, tapi itu saja, dia sebenarnya tidak berani pergi ke undangan raja kecil. Benar-benar bersulang dan tidak makan anggur yang enak, Kemudian, dia menoleh untuk melihat Yun Shuang di samping, dan berkata dengan ragu, leluhur tua, ini. Hei, aku tidak tahu, tapi gadis ini telah mengikuti Zuo Fan, aku ingin menjadi orang dekatnya. Aku pikir gadis ini akan berguna untuk pangeran cepat atau lambat. Membawanya kembali bersama-sama. Leluhur Huang Mei menyeringai dan mengangkat bahu sedikit. Mengangguk dengan jelas, dan pangeran kedua memuji, leluhur sangat tertarik, hehehe. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan membalikkan Yun Shuang lagi, mengungkapkan bahwa wajah cantik dari deputi terkejut dan berkata, apa, orang suci Yun Shuang? Patriark, bagaimana kamu mengikat orang-orang di rumah pengorbanan? Mengapa, gadis ini tidak bisa diikat? Alis mengerutkan kening. Leluhur Huang Mei bertanya. Mataku menyipit tanpa sadar. Pangeran kedua mengambil napas dalam-dalam dan merenung sedikit, tetapi mengungkapkan senyum jahat, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, leluhur. Kamu baik-baik saja, rajaku. Aku ingin ingat pekerjaanmu lagi dan beri hadiah 2 pil roh tingkat 8. Apa? Tidak dapat membantu? Leluhur Huang Mei tinggal selama setengah jam. Tetapi dia sangat gembira dan tertawa. Hahaha, terima kasih, Tuhan, untuk hadiah lain. Dia akan tidak pernah berpikir bahwa itu hanya seorang gadis kecil yang diikat untuk mendapatkan 2 pil roh tingkat tinggi lagi, yang benar-benar merupakan keuntungan yang tidak terduga.
Dan pangeran kedua memandang Yun Shuang dengan hati-hati beberapa kali, lalu memandang leluhur Huang Mei dan berkata, "Leluhur tua, aku ingin tahu apakah kamu dapat membangunkan gadis ini. Aku memiliki sesuatu untuk ditanyakan padanya." "Sederhana saja." Leluhur Huang Mei mengangguk, dengan senang hati mengeluarkan botol porselen dari cincin, lalu membuka gabus, mengguncangnya sedikit di depan hidung Yun Shuang, dan berkata dengan bangga, "Ini adalah obat unik yang dikembangkan oleh lelaki tua itu, tidur selama ribuan tahun. Bahkan para ahli foto magis pasti tidak akan dapat mencegahnya. Jika bukan karena penawar unik lelaki tua itu, diperkirakan bahwa dia tidak akan pernah bangun dalam kehidupan ini, hehehe." Leluhurnya benar-benar gaib, dan Xiao Wang mengaguminya. Pangeran kedua sekali lagi mengepalkan tangan dan memujinya, lalu diam-diam menatap Yun Shuang, yang tidak sadarkan diri, dan menunggunya bangun. 1/4 jam kemudian, dengan suara keras, Yun Shuang bergerak sedikit, dan perlahan membuka matanya. Tetapi melihat senyum jahat pangeran kedua, dia terus menatapnya. "Fang, aku tidak bisa tidak membantu kaget, dan berteriak, 'Ah, pangeran kedua, kamu. Jangan takut pada gadis itu, sekarang kamu adalah tamu di istana raja ini, kamu aman.'" "Hei," pangeran kedua membuat isyarat diam. Yun Shuang menatapnya dengan ekspresi ketakutan, dan sedikit mundur, sebelum melihat orang-orang di sekitarnya. Tetapi hatinya tiba-tiba tenggelam. Dia hanya memiliki kekuatan 5 langit yang mendalam, tetapi orang-orang di sebelahnya sebagian besar adalah 8 atau 9 lapisan langit yang mendalam, dan ada 5 lagi. Bahkan penguasa para dewa. Terutama seorang lelaki tua dengan 2 alis kuning, dia adalah master dari 8 master yang mengejutkannya. Dikelilingi oleh begitu banyak kekuatan tak tertandingi, dia sudah mati di matanya dan tahu dia tidak bisa melarikan diri. Berbalik untuk melihat ke sisinya lagi, hanya untuk melihat Zuo Fan tertidur dengan tenang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, mendorongnya dengan keras, "Stuart Zuo. Kamu bangun dengan cepat, bangun dengan cepat." Tapi itu sia-sia. Zuo Fan masih tertidur dengan tenang, seperti bayi yang baru lahir. "Hahaha, gadis kecil, jangan buang energimu." Tanpa penawar lelaki tua itu, anak ini tidak bisa bangun. Huang Mei tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak dengan tatapan puas. Mukanya. Yun Shuang menggigit bibir Zhu dengan ringan, tapi dia bahkan lebih gelisah, menatap semua orang dengan ketakutan. Meskipun dia juga mengerti bahwa Zuo Fan tidak menggunakan burung saat ini, dia tetap bersandar pada Zuo Fan, seolah-olah dia akan merasa lebih aman di sebelahnya. Aku tersenyum dingin di hati aku, tetapi pangeran kedua masih menyimpan senyum tenang di wajahnya. "Gadis Swanger, nama orang suci kamu, Xiao Wang, telah lama mendengarnya. Ini hanya karena dengan aturan rumah pengorbanan, dan untuk berbagai faktor lainnya, Xiao Wang tidak diizinkan untuk berkunjung. Tapi aku tidak menyangka bahwa hari ini kamu akan datang ke istana Xiao Wang sebagai tamu secara tidak sengaja. Itu benar-benar membuat rumah ini bersinar, dan Xiao wajah Wang juga bangga." "Hah? Tamu yang luar biasa. Jelas kamu mengikatku di sini." Pupil mata mengembun tanpa sadar, dan Yun Shuang mendengus. Setelah mendengar ini, pangeran kedua tertawa terbahak-bahak, "Hahaha. Tidak masalah jika kamu diikat. Tolong, bagaimanapun, sekarang kamu telah datang ke istana ini. Itu adalah tamu raja. Dan raja ini akan memberikan kesopanannya. Perlakukan satu sama lain." Namun, ada satu hal yang melekat dalam pikiran Xiao Wang untuk waktu yang lama.
Dia juga ingin meminta gadis itu untuk menjawab pertanyaan, dan aku harap aku dapat membantu kamu. Ada apa? Yun Suang bertanya dengan curiga saat matanya menoleh ke kiri dan ke kanan. Matanya menyala, dan pangeran kedua melihat bahwa ada pintu, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk dalam-dalam, berkata dengan tulus. Aku mendengar bahwa gadis itu seperti seorang priest besar dan memiliki sepasang dari pupil mata yang bisa membunuh takdir. Melihat melalui nasib semua orang, aku tidak tahu apakah aku bisa melihat Xiao Wang, apakah Xiao Wang memiliki. Pada titik ini, pangeran kedua bersemangat, menjilat bibirnya yang kering, dan menggertakkan giginya dengan keras. Berkata, fase kaisar. Tidak. Namun, begitu suaranya jatuh, Yun Suang menggelengkan kepalanya dengan keras kepala dan berkata dengan tegas, keluarga Yun memiliki leluhur yang netral dari generasi ke generasi. Jangan bertanya pada dunia, hanya menyelamatkan orang, terlepas dari para pangeran. Adalah tabu untuk mengkritik nasib kaisar, karena leluhur keluarga Yun melakukannya. Tidak melakukan apa-apa, aku tidak bisa membantumu melihat wajahnya. Tanpa sadar sedikit tenggelam, pangeran kedua tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Nenek moyang keluarga Yun. Kamu tidak bisa, tapi bagaimana aku mendengar bahwa priest besar melewati nasib Huang Pu Qingtian, gerbang kaisar, 20 tahun yang lalu? Petik 2. Bagaimana bisa sama? Tanpa sadar mengangkat alisnya, Yun Suang menjelaskan, Huang Pu Qingtian belum dewasa pada saat itu, dan masih ada banyak pilihan dalam hidupnya, tidak benar-benar dewasa nasib kaisar. Tapi sekarang setelah kamu melewati tahun, nasib jalan langka. Jika diatur pada saat ini, jika ada naga, maka itu akan menjadi 10 atau 9. Bukankah itu akan mengungkapkan rahasia surga, menjatuhkan langit, dan menyebabkan jiwa-jiwa hangus? Mataku berbinar, dan tidak apa-apa bagi Yun Suang untuk tidak mengatakan ini. Setelah berbicara, dia menarik hati kecil pangeran kedua, yang membuat jantungnya semakin berdebar. Ketika Huang Pu Qingtian meninggal saat itu, kehidupan kaisar belum terbentuk, sehingga bahkan dengan ibu kota kaisar, dia masih akan mundur ketika dia menghadapi bencana Zuofan. Tapi dia berbeda, nasibnya sekarang telah terbentuk, setelah ditentukan, itu tidak akan terpisahkan. Artinya, selama orang suci itu sekarang menunjukkan bahwa dia memiliki penampilan seorang kaisar, dia pasti akan dapat menaiki harta besar itu, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Memikirkan hal ini, pangeran kedua menjadi lebih bersemangat, dengan mata merah menatap Yun Suang dan berkata, kalau begitu tunggu apa lagi sekarang? Cepat gunakan sepasang murid ilahi kamu untuk melihat apakah raja ini telah dipromosikan. Kemungkinan posisi. Aku tidak mengatakannya, aku benar-benar tidak bisa. Namun, Yun Suang masih punya waktu untuk menolak di masa depan, dan pangeran kedua telah datang dengan 5 berbentuk pedang. Pin Lingbing menunjuk langsung ke tenggorokan Zuofan, yang sedang koma, dan berteriak dengan panik, aku mendengar bahwa kamu sangat dekat dengannya, tunjukkan dengan cepat. Atau aku akan membunuhnya. Yang mulia, pikirkan 2 kali. Dia adalah pelayan nomor 1 di dunia yang ditunjuk oleh Yang Mulia. Jika terjadi kesalahan, kami tidak dapat menjelaskannya. Pada saat ini, sebuah orang itu bergegas ke pangeran kedua dan berbisik pelan. Pangeran kedua melihat ke belakang dan menatapnya dengan galak, dan meraung, kentut, jika pangeran ini dapat dinobatkan sebagai harta besar, ini adalah pengurus rumah tangga terbesar di dunia. Ini adalah kentut. Kemudian, dia menatap Yun Suang lagi,
dengan mata merah mengancam, cepat dan tunjukkan pangeran ini, atau pangeran ini akan benar-benar membunuhnya. Bukankah keluarga Yun bertekad untuk menyelamatkan rakyat jelata? Mungkinkah itu, ada kehidupan di depanmu, tidak menghargainya? Yun Shuang berada dalam dilema. Dia tidak bisa melanggar moto leluhurnya, dan dia tidak bisa melihat kematian tanpa menyelamatkan, tapi dia tidak melakukannya. Tahu bagaimana memilih. Memutar kepalanya dan melirik Zuo Fan, yang masih tidur nyenyak, telinga Yun Shuang sekali lagi membunyikan instruksi kakeknya sebelumnya. Zuo Fan adalah orang aneh yang dapat mengubah nasibnya melawan langit. Dia ingin membimbingnya untuk kebaikan dan menyelamatkan orang-orang biasa. Memikirkan adegan sebelumnya Zuo Fan menghadapi kabut beracun dan melindunginya di belakangnya, Yun Shuang tidak bisa membantu tetapi matanya memadat, dan dia mengambil keputusan. Zuo Fan, sama sekali tidak ada. Oke, aku berjanji padamu. Mengangguk sedikit, Yun Shuang berkata dengan sungguh-sungguh. Kali ini, pangeran kedua sangat gembira. Segera menyingkirkan pedangnya, meluruskan pakaiannya, dan tersenyum. Kalau begitu, silakan mulai dengan orang suci. Mengangguk ringan, Yun Shuang menutup matanya sedikit, tetapi ketika dia membukanya lagi, hari sudah benar-benar gelap. Hanya saja dalam kegelapan, sedikit cahaya bintang berkelap-kelip, seperti langit yang penuh bintang. Setelah Yun Shuang kembali normal, dia akhirnya menghela nafas lega. Bagaimana, Santo? Aku. Pangeran kedua terdiam dengan kegembiraan, dengan ekspresi kegembiraan. Yun Shuang tersenyum dan mengangguk, yang juga merupakan momen perasaan bebas. Untungnya, kamu tidak terlihat seperti seorang kaisar, dan aku tidak melanggar moto leluhur. Ini adalah berkah dalam kemalangan, booming. Seperti semburan guntur di otak, pangeran kedua langsung korsleting, dan pipinya berkedut dan gemetar, astaga. Wanita suci, apakah kamu salah? Apakah kamu ingin membacanya lagi? Sekali. Petik 2. Aku belajar dari kakek aku sejak aku masih kecil, dan aku tidak bisa salah baca. Yun Shuang mengangkat alisnya dan berkata dengan tegas, kamu benar-benar tidak memiliki penampilan seorang kaisar. Jangan sia-siakan usaha kamu. Namun, aku baik untuk mengingatkan kamu, jalan kamu saat ini cukup mengancam, dan mungkin sangat berat. Kamu harus berhenti sesegera mungkin. Kamu tidak dapat menjaga keselamatan hidup kamu, kalau tidak. Jika tidak, adikmu, kamu sudah mati pembohong, berani mengatakan bahwa raja ini tidak terlihat seperti seorang kaisar, dan raja ini akan membunuhmu. Tanpa sadar meraung. Pangeran kedua tampaknya tidak dapat menerima nasib ini dan benar-benar gila. Ada kilatan cahaya di tangannya, dan dia mengeluarkan pedangnya lagi, dan dia akan menyerang Yun Shuang. Yun Shuang tidak bisa membantu tetapi berteriak dan meringkuk ketakutan. Tetapi pada saat ini, cahaya pedang belum menyentuh rambut Yun Shuang, tetapi dengan suara yang tajam, itu telah digenggam dengan kuat oleh cakar naga yang ganas. Pada saat yang sama, seringai jahat bergema di telinga semua orang, hehehehe, kamu adalah tangan kedua, bahkan jika kamu benar-benar terlihat seperti seorang kaisar. Kamu akan memilikinya sejak kamu mengikat Lao Su dikutuk untuk tidak duduk di kursi itu. Chapter 372 I'm sorry. Ting. Dengan suara nyaring, pedang panjang prajurit spiritual peringkat kelima di tangan pangeran kedua dipatahkan menjadi dua bagian oleh cakar naga di mata semua orang yang luar biasa. Zuo Fan berdiri diam di depan Yun Shuang, melirik semua orang yang hadir, dan akhirnya menghentikan pandangannya pada pangeran kedua yang terkejut, dan tertawa jahat, hei.
Hei, kirim seseorang untuk mengikatku, kamu cukup gemuk. Petik 2. Zuo, 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 Zuo Fan. Pangeran kedua menggoyangkan bibirnya 2 kali, terkejut. Harus mundur lagi dan lagi. Yun Xuang menatap sosok tinggi yang tiba-tiba muncul di depannya, dan dia sangat gembira. Stuart Zuo, apakah kamu baik-baik saja? Hehehe. Kamu sebelumnya apa yang aku katakan, membawa kamu untuk berpura-pura dipaksa untuk membawa kamu terbang? Di dunia ini, Lao Su selalu menjadi satu-satunya yang menggertak orang lain. Babak mana yang akan dihitung oleh orang lain? Kamu akan mengikuti aku dan kamu akan melakukannya tidak menderita. Petik 2. Zuo Fan mengacungkan jempol kepada Yun Xuang, menyeringai, dan berpura-pura sangat menarik. Yun Xuang tidak bisa membantu tetapi mengangguk dan mencibir, pipinya memerah. Dia benar-benar lega dengan leluconnya. Leluhur Huang Mei melihat semua ini, wajahnya terkejut, dan dia tidak bisa membicarakannya. Bagaimana mungkin, tanpa penawar unik lelaki tua itu, bagaimana kamu menyelesaikan 1000 orang tua itu? Tahun tidur, orang yang paling aku takuti dalam hidupku adalah orang yang meracuniku. Belum lagi kamu menggunakan narkoba. Bahkan jika itu sangat beracun, aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk Laozi. Aku bisa sampai pada titik ini hari ini, bahkan pintu kaisar. Istana Yaowang dan 7 keluarga kekaisaran lainnya tidak dapat menahannya. Bagaimana kamu bisa, seorang anak kecil di malam hari, dengan mudah jatuh? Aku berpura-pura koma sebelumnya, tapi aku ingin melihat siapa yang begitu berani dan berani menyerang Laozi. Matanya sedikit menyipit, dan Zuo Fan tidak menyadari bahwa dia tertawa terbahak-bahak. Dan dia melihat pangeran kedua yang gemetar dan berkata, aku tidak mengharapkannya, aku tidak berharap itu adalah kamu. Hanya saja aku masih memilikinya. Aku tidak mengerti sama sekali, bagaimana mungkin seseorang keagungan yang cerdas memiliki putra bodoh seperti kamu yang berani dan tidak berpengalaman. Baru saja, Nona Suanger menunjukkan gambar itu lagi, membuktikan bahwa kamu tidak memiliki penampilan seorang kaisar. Mungkinkah kamu mengambilnya? Iya, itu sama sekali bukan pangeran. Puff. Yun Xuang tidak bisa menahan tawa, mengangkat tinju merah mudanya yang lucu, dengan ringan memahat Zuo Fan, dan memutar matanya. Pangeran kedua telah berubah dari ketakutan sebelumnya menjadi kemarahan saat ini, terengah-engah, menyaksikan Zuo Fan menggertakkan giginya. Pernyataan Zuo Fan barusan jelas-jelas menghinanya sebagai seorang bajingan. Bagaimana ini bisa membuatnya menjadi pangeran yang mulia? Leluhur tua Huang Mei, apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Mengapa kamu tidak membawa pria sombong ini kepadaku? Pangeran kedua meraung dan menunjuk Zuo Fan. 2 alis kuning leluhur Huang Mei menjentikkan, dan dia sudah tidak sabar. Dengan lambaian lengan baju di kedua sisi, asap kuning yang menggelegak bergegas menuju Zuo Fan dan keduanya berteriak, anak mulut kuning, tidak ada seorang pun di mataku. Hari ini, lelaki tua itu akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya leluhur Huang Meiku, dan tidur selama ribuan tahun. Yun Xuang terkejut dan buru-buru bersembunyi di belakang Zuo Fan, tapi mata Zuo Fan dingin dan menghina, mulutnya melengkung. Dan udara hitam secara bertahap membengkak ke atas dan ke bawah di seluruh tubuhnya. Telepon. Seolah-olah pasir kuning melintasi perbatasan, Zuo Fan dan Zuo Fan sepenuhnya terbungkus dalam asap kuning. Leluhur Huang Mei memandang pangeran kedua, mengangkat kepalanya dengan penuh kemenangan, dan dengan lembut menggerakkan kedua alis kuningnya. Tapi sebelum sudut mulutnya menyeringai, bola asap kuning bergerak lagi,
seolah-olah berubah menjadi tornado, kemudian menipis, dan akhirnya benar-benar terhirup dalam gas hitam di dalam tengah. Iblis surgawi hebat Hua Jue. Zuo Fan bersenandung diam-diam di dalam hatinya, dan mengambil energi hitam kembali ke tubuhnya, tetapi mata dingin itu semakin dingin. Bagaimana mungkin aku bisa tidur 1000 tahun? Leluhur Huang Mei kaget dan terbata-bata. Zuo Fan memandangnya dengan tenang dan mengeluarkan suara yang samar, tetapi suara itu dingin dan pahit, penuh dengan niat membunuh, telah dimakan oleh aku. Di bawah hati aku tanpa sadar, dahi leluhur Huang Mei sudah mengeluarkan keringat dingin. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zuo Fan bahkan lebih kuat daripada rumor, dan asap yang paling dia kagumi akan dipecahkan dengan mudah. Selain itu, ia juga memahami bahwa Zuo Fan adalah seorang kultivator fisik, dan yang paling kuat adalah tinjunya. Sekarang setelah asapnya pecah, dia adalah seorang peracun, dan dia bertarung 1 lawan 1 dengan monster seperti Zuo Fan. Bukankah dia akan mencari kematian? Sekarang dia tidak lagi mengandalkannya, cara terbaik adalah melarikan diri secara alami. Jadi terlepas dari hal lain, leluhur Huang Mei buru-buru memeluk pangeran kedua, dan berkata tanpa malu-malu, "Yang mulia, kami telah bertemu di gunung dan sungai, sampai jumpa di masa depan. Tetapi jangan lupa bahwa kamu masih berutang 12 ramuan kepada lelaki tua itu." Ketika suara itu jatuh, leluhur Huang Mei melambaikan lengan bajunya dan berubah menjadi angin kuning dan berlari keluar. Melihat pemandangan ini, pangeran kedua menghentakkan kakinya dengan marah. Abadi tua ini, yang belum menyelesaikan sesuatu, orang belum menetap, masih memiliki wajah untuk menyebutkan pil roh. Pangeran ini membenci orang seperti ini yang mengambil uang dan tidak melakukan apa-apa. Tapi sebelum dia bisa bersumpah, ada ledakan keras, dan angin kuning telah jatuh sebelum bisa terbang keluar dari halaman. Nenek moyang Huang Mei ditekan di tanah dengan keempat kakinya tegak, dan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Di tubuhnya, itu adalah wajah dingin Zuo Fan, lengan kanan kemerahan, mencubit lehernya dengan keras, membuatnya tidak bisa bergerak. Ham. Aku menembak Lao Su, tapi aku hanya ingin pergi. Apa menurutmu aku bisa begitu mudah menyinggung perasaanku? Dengan senyum dingin, mata Zuo Fan berkilat dengan niat membunuh yang telanjang. Leluhur Huang Mei tidak bisa membantu tetapi kehilangan warnanya, dan buru-buru berkata, "Stuart Zuo, maafkan aku. Pangeran kedua memerintahkanku untuk melakukan segalanya." Tamparan keras di wajah lamanya mengganggu pidatonya. Zuo Fan mencibir, "Aku bukan idiot. Apakah masalah ini perlu kamu bicarakan?" Singkatnya, dia adalah penyebab utamanya. Kamu adalah kaki tangan, berani menyinggung Lao Su, bahkan tidak mau lari. Desis. Tanpa sadar mengambil nafas, leluhur Huang Mei tidak bisa memikirkan bagaimana Zuo Fan melakukan pekerjaan yang begitu bagus, dan dia tidak akan membiarkan musuh pergi, buru-buru membunuh. Jika dia tahu bahwa dia akan menyinggung karakter kejam seperti itu, apalagi 10 pil roh tingkat 8, dia tidak akan berani datang bahkan jika dia diberi 20 hadiah. Melihat ki hitam Zuo Fan meluap lagi, niat membunuh yang tebal terkunci dengan kuat padanya, dan leluhur Huang Mei sudah menjadi pucat karena ketakutan. Bahkan 2 alis kuning sebenarnya ada kecenderungan untuk memutih, dan dia buru-buru memohon belas kasihan, "Tunggu, kepala pelayan Zuo, jangan bunuh aku. Mohon saja untuk menyelamatkan hidupku, dan aku akan menjadi sapi dan kuda sebagai balasannya." Ngomong-ngomong, bukankah keluarga Luomu baru saja muncul?
Seharusnya benar. Kurangnya bakat. Orang tua itu, berdasarkan kekuatan alam ke-8, bersedia untuk segera bergabung dengan keluarga Luo, menjadi pionmu. Dan mengikutinya sampai mati. Udara hitam yang meluap dari tubuhnya sedikit melambat, dan Zuo Fan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Melihat pemandangan ini, leluhur Huang Mei tidak bisa membantu tetapi matanya bersinar, dan dia sepertinya melihat harapan hidup lagi. Tapi segera, Zuo Fan menggelengkan kepalanya sambil tertawa, dan energi hitam di tubuhnya meluap lagi dengan gila. Maaf, bagi mereka yang juga meracuni, kami sudah memiliki Elder Alchemy. Raja tangan beracun. Obat. Aku tidak membutuhkanmu. Dia tidak berada di alam langit yang mendalam. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan alam cahaya ilahiku? Huang Mei berkata dengan cemas, tidak percaya. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Zuo Fan tidak berkomentar. Hehehe. Semua tetua keluarga Luo semuanya dipilih olehku. Tidak satu pun dari mereka akan menyerah pada orang lain dalam hidup dan mati. Kamu didiskualifikasi. Suara itu jatuh, dan energi hitam Zuo Fan tiba-tiba mekar. Dalam sekejap mata, dia menelan leluhur alis kuning. Sama seperti lelaki tua itu baru saja melepaskan asap kuning kepada mereka menelan pada umumnya. Namun, dibandingkan dengan asap kuning, kabut hitam tebal jauh lebih menakutkan. Orang-orang dapat dengan jelas melihat bahwa tubuh leluhur Huang Mei yang terus-menerus mengerut, dan wajahnya yang berubah ketika ditelan oleh energi hitam. Menghilang di depan semua orang tanpa meninggalkan residu. Pangeran kedua sangat ketakutan sehingga kakinya menjadi lemah dan roboh ke tanah, tidak bisa berdiri. Dan banyak master di sekitarnya juga gemetar, membantu master mundur dan menggosok mundur selangkah demi selangkah, dan mereka bahkan tidak punya niat untuk bertarung. Meskipun Zuo Fan hanya memiliki 3 basis kultivasi dari langit yang mendalam, di mata semua orang, monster ini hanyalah penguasa tertinggi Tianyu. Bahkan leluhur Huang Mei di tahap ke-8 Shenzhou semuanya dilecehkan dalam sekejap, apalagi mereka. Yun Shuang menekan bibirnya dengan erat. Kedua matanya yang jernih menatap sosok Zuo Fan yang dingin dan tidak sentimental, dan mata mereka penuh ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pembunuhan keji seperti itu. Awalnya, kakeknya mengatakan kepadanya bahwa Zuo Fan adalah orang paling jahat di dunia, dan memintanya untuk membimbingnya menuju kebaikan dan memberi manfaat bagi rakyat jelata. Tapi di sepanjang jalan, Zuo Fan mudah didekati, bercanda dengannya, dan berdiri untuk melindunginya di saat kritis. Dia tidak terlihat seperti penjahat berbahaya. Tapi sekarang, dia benar-benar bisa melihat sisi paling jahat dari Zuo Fan. Kebahagiaan. Dia bertepuk tangan dengan santai, dan Zuo Fan melirik kekosongan di bawahnya, tanpa sadar menunjukkan senyum jahat. Dan kemudian melihat sekelompok pangeran kedua berwajah putih kecil dan berjalan ke sana. Mengguncang tubuhnya dengan gemetar, pangeran kedua langsung menjadi jujur. Seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, meringkuk dengan sekelompok penjaga, menunggu hukuman yang akan datang. Zuo, Stuart Zuo. Kali ini Raja tahu bahwa dia salah, dan aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi lain kali. Tangan dan beri aku cara untuk bertahan hidup. Pangeran kedua tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip. Berkedip, dan berkata dengan suara gemetar. Datang kepadanya, Zuo Fan menatapnya dengan tenang, tetapi dia tertawa jahat lain kali. Jika kamu berani memiliki waktu berikutnya, percaya atau tidak, jalan kematian kamu akan lebih baik dari itu. Pak Tua Huang Mei 10.000 kali sengsara.
Percaya, percaya, percaya. Pangeran kedua menggertakkan giginya dan mengangguk lagi dan lagi. Penjaga lainnya terdiam, membiarkan tuannya untuk menderita penghinaan. Kalau tidak, apa yang harus mereka lakukan? Mereka naik dan bertarung. Semua orang di sini akan mati. Siapa lawan monster itu? Aku tidak tahu brainstormer mana yang melakukan tindakan seperti itu untuk memprovokasi binatang buas ini yang bahkan 7 keluarga tidak dapat memprovokasi. Oh, ya, itu adalah pangeran kedua sendiri. Semua orang menghela nafas dan menggelengkan kepala, tetapi mereka tidak berani mengeluh tentang tuannya. Melihatnya tidak bergerak dalam-dalam, Zuofan tidak bisa menahan tawa. Menepuk pipinya dengan keras, dan tepukan itu berdering keras, memperingatkan, lihat wajahmu. Kali ini aku tidak peduli. Petik 2. Setelah mendengar ini, pangeran kedua sangat gembira dan menghembuskan napas, dan dia akhirnya selamat. Tetapi dengan sangat cepat, Zuofan berubah pikiran dan melanjutkan, tapi kali ini, Lao Su tidak akan semurah itu. Kamu harus memberimu pelajaran, jika tidak, kamu tidak memiliki ingatan yang panjang. Saat dia berkata, mata Zuofan tiba-tiba memadat, lengan kanannya meledak menjadi lampu merah, dan dia meraung dan membanting ke tanah. Pukulan terkuat dari binatang buas itu adalah menghancurkan istana hingga rata dengan tanah. Chapter 373 Evil in Evil. Tapi aku melihat gelombang merah memotong antara tinju dan tanah, menggembungkan seluruh ruang. Segera setelah itu, ada ledakan keras, dan seluruh tanah pecah dan meledak dalam sekejap, di bawah pulsa tanah yang tidak dapat dijelaskan. Radius 100 li tiba-tiba diratakan ke tanah dan berubah menjadi pasir kuning yang berdeguk. Pangeran kedua dan yang lainnya belum mengetahui apa yang terjadi, dan angin dan pasir telah bertiup melintasi langit dan mengubur diri di tanah. Dalam sekejap mata, segala sesuatu di sekitarnya telah menghilang. Belum lagi istana yang luasnya 70 atau 80 mil, bahkan beberapa bangunan di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Terlebih lagi, dengan tinju Zuofan, seluruh kaisar gemetar putus asa, seolah-olah akan jatuh kapan saja. Di dalam kota kekaisaran, kaisar masih berada di belakang Sima Hui. Taman tidak sedamai sebelumnya, tetapi alis telah berkerut. Lagi pula, sekarang setelah kekuatan besar berkumpul di ibu kota kekaisaran, inilah saat kekacauan, bagaimana dia tidak mengkhawatirkan kaisar. Tiba-tiba, getaran besar terdengar di bawah kakinya, dan bahkan papan catur terguncang. Kaisar tidak bisa tidak terkejut dan berseru, ada apa, ada apa? Yang Mulia Qi, masalah spesifiknya tidak jelas. Tetapi tampaknya itu berasal dari rumah Yang Mulia kedua. Seorang penjaga buru-buru datang ke sini, membungkuk dan berlutut untuk melapor. Wajah kaisar muram, janggutnya bergetar karena marah, dan dengan marah berkata, ayam ini, ngengat jenis apa yang keluar, periksa dengan cepat. Ya, buru-buru bangkit dan pergi. Sima Hui mengelus janggutnya, merenung lama, mengepalkan tinjunya dan berkata, Yang Mulia, suaranya tidak ringan sekarang. Aku khawatir sesuatu benar-benar terjadi pada pangeran kedua. Biarkan orang tua pergi dan lihat. Matanya sedikit menyipit, kaisar berpikir sedikit, menghela nafas, dan melambaikan tangannya. Mengetahui apa yang dia maksud, Sima Hui membungkuk dan segera terbang ke sana. Di kediaman Perdana Menteri, seorang pria berpakaian hitam berbisik di telinga Zhuge Changfeng, tetapi tiba-tiba merasakan gempa dan gemetar. Porselen di rumah runtuh sepotong demi sepotong dan jatuh menjadi satu bagian. Aku terpana,
dan kemudian tertawa menghina. Memang benar anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Monster kecil itu, bahkan seorang lelaki tua, adalah tidak mau mudah bermusuhan. Bocah yang tertegun ini benar-benar berani memprovokasi. Hahaha, anak sapi itu adalah anak sapi, kepalanya berwarna hijau. Kali ini diperkirakan menjadi pelajaran yang menyedihkan. Zhuge Changfeng mengambil napas dalam-dalam dan dengan ringan menutup matanya. Senyum yang tak dapat dijelaskan melintasi sudut mulut. Di sisi lain, lembah Netherworld berada di kediaman ibu kota kekaisaran, dan Yuan Shan dan sekelompok tetua duduk di sebuah ruangan kecil, tiba-tiba merasakan tanah bergetar. Tapi wajahnya tenang. Akhirnya dimulai, akhirnya disalahgunakan. Yuan Shan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sebagai keluarga pertama yang berhubungan dengan pangeran kedua, bagaimana mereka bisa tahu bahwa pangeran kedua ingin memenangkan Zhuo Fan? Namun, mereka sudah mengingatkan bahwa hijau tertegun, Zhuo Fan bukan orang biasa, dan tidak akan pernah menyerah dengan mudah. Namun, mereka juga berharap bagaimana bocah kurang ajar itu bisa mendengarkan bujukan. Itu harus ngotot untuk bertindak, dan ketika dia menyentuh pintu yang tertutup, dia tidak bisa menggelengkan wajahnya, dan dia keras pada binatang buas itu. Sekarang, bisakah kamu tidak disiksa dengan kejam oleh binatang buas itu? Gaya Zhuo Fan, siapa yang tidak jelas dengan orang-orang yang pernah berurusan dengannya? Mengambil napas dalam-dalam, Yuan Shan menoleh untuk melihat Yu Ming, dan berkata dengan ringan, anak ini ceroboh, bisakah kita terus bekerja sama dengannya? Tidak mungkin, semua orang menatap gerbang kaisar sekarang. Menembak orang terlebih dahulu menembak kuda, dan jika kamu mencampurnya, kami Nethergu, sebagai pion depannya, pasti akan menjadi sasaran pasukan lain terlebih dahulu. Yang pertama adalah umpan meriam. Dan yang pertama adalah umpan meriam. 3 di antara para pangeran, rumah kota Pangeran Agung sangat dalam dan tidak dapat diandalkan. 3 pangeran mencemooh, dan kedua pangeran ini dapat digunakan. Benar-benar tidak ada cara untuk memilihnya. Yu Ming menghela nafas, wajahnya serius. Sekarang kita hanya bisa menginjak 2 perahu. Mendengar ini, semua orang di lembah Nether tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bersama. Mengapa mereka berjalan di sepanjang jalan di lembah Nether dengan cara yang kacau? Pada saat yang sama, semua kekuatan besar lainnya merasakan kejutan yang tidak biasa ini. Fatih dan Putri Yongning sedang bergegas ke istana pangeran kedua, tetapi tiba-tiba merasa bahwa gempa bumi bergetar. Angin dan pasir yang memenuhi langit tiba-tiba bergegas ke arah mereka, dan bahkan tekanan membuat mereka marah. Aku tidak bisa, tidak bernapas, dan hati aku terkejut. Setelah angin dan pasir tenang, Putri Yongning melihat ke arah angin kencang dan bertanya-tanya, apa yang terjadi? Ada gunung dan sungai yang indah di sekitar ibu kota kekaisaran. Di mana angin yang begitu besar dan pasir? Pasti anak itu yang melakukannya. Mengerikan, mengerikan, wajahnya memucat, dan lelaki gendut itu menyeka keringat dingin di wajahnya. Kaki sedikit dipercepat, dan dia bergegas ke sana dengan mulutnya. Bergumam, aku harap sudah waktunya. Aku mendengar bahwa anak itu memiliki masalah pelecehan. Aku harap aku tidak akan melakukannya begitu cepat. Petik 2. Putri Yongning terkejut dan buru-buru mengikuti. Saudaraku, kamu di sini apa yang kamu bicarakan? Maksudku, jika kita tidak terburu-buru, aku khawatir kita akan mengambil tulang dari saudara kedua. Tidak, bahkan mungkin tulangnya akan disita. Ya ampun, mengapa saudara kedua? Apakah kamu ingin memprovokasi dia?
Pria gemuk itu menepuk keningnya dan menghela nafas lagi dan lagi. Yongning melihat ini, tetapi tertegun lagi. Hei, bukankah kita akan menyelamatkan Zuofan dan Yun Shuang? Mengapa saudara kedua dalam bahaya lagi? Hah? Itu monster masih membutuhkan kita untuk menyelamatkannya? Apakah kamu pikir dengan orang-orang lain di bawah saudara kedua, bagaimana dia bisa mendapatkannya? Sekarang saudara kedua tidak tahu apa yang dia disalahgunakan oleh Zuofan. Oh, aku harap ada masih menghela nafas lega kan? Tanda seru petik 2. Pria gemuk itu menggelengkan kepalanya berulang kali, dengan ekspresi pahit di wajahnya. Tetapi Yongning lebih terkejut ketika mendengarnya. Maksudmu, Zuofan begitu kuat, dia diikat. Dan sekarang dia membuat masalah di istana? Dan, apakah dia masih berani membunuh pangeran? Ah, Yongning, kamu gadis kecil tidak bersalah. Dunia jahat, terutama Zuofan, itu adalah kejahatan dari kejahatan. Kamu tidak memprovokasi dia tidak apa-apa. Jika kamu memprovokasi dia, ya, apa yang bisa dia lakukan? Petik 2. Dengan enggan menggelengkan kepalanya, pria gemuk itu menghela nafas. Pangeran Sekte Kaisar Huangpu King Tian tahu, pahlawan macam apa dia? Bukankah dia masih digigit sampai mati oleh Zuofan di depan semua orang? Ning untuk memprovokasi Raja Yama dan tidak memprovokasi pelayan Zuo. Kalimat ini datang dari waktu itu. Yongning berkedip mengedipkan mata besar yang indah. Aku terkejut mendengarnya. Tetapi tidak ada rasa takut di Zuofan, tetapi sedikit keinginan untuk menjelajah. Eksistensi macam apa orang yang takut akan kejahatan di dunia? Bahkan pangeran dan kaisar yang merupakan kepala 7 keluarga? Jadi, kakinya mau tidak mau mempercepat 3 poin. Tetapi dibandingkan dengan menyelamatkan saudara laki-laki kedua, tampaknya lebih mendesak baginya untuk melihat Zuofan saat ini dengan matanya sendiri. Segera, mereka berdua menyeberang jalan dan tiba di tempat kejadian. Tapi pemandangan di depan mereka membuat mereka terkesiap. Pada saat ini, istana pangeran kedua yang megah telah benar-benar menghilang. Sebaliknya, langit penuh dengan pasir kuning dan kamu tidak dapat melihat kepala. Di ibu kota kekaisaran yang makmur ini, gurun tanpa batas telah muncul, yang memang merupakan pemandangan yang mengejutkan semua orang. Dan di gurun yang luas, berdiri 2 sosok, itu adalah Zuofan dan Yun Shuang. Tampaknya dia sengaja menghindari pria giok di sampingnya, dan masih ada lempengan batu biru di kaki Yun Shuang, yang belum berubah menjadi bubuk bersama. Namun meski begitu, pemandangan di hadapannya sudah cukup membuat Yun Shuang terpana. Sekarang dia akhirnya mengerti bahwa pelayan ini bukan hanya penjahat, tetapi juga kejahatan besar. Jika orang tidak memperhatikan, mereka akan meracuni kejahatan besar makhluk hidup. Memikirkan hal ini, mata Yun Shuang memadat, seolah-olah dia telah membuat tekad, menatap dengan cermat sosok Zuofan. Puf-puf. Terdengar suara teredam, dan para penjaga istana mengeluarkan kepala mereka dari pasir kuning, dan melihat sekeliling, mereka sudah pucat dengan horor. Dan kemudian seolah-olah mengingat sesuatu, dia berteriak, "Yang mulia, di mana yang mulia?" Sebuah busur jahat ditarik di sudut mulutnya, dan Zuofan mengambil 2 cahaya. Langkah dan datang ke sebidang tanah datar. Di depan Huangsa, dia melemparkan tangannya ke tanah, dan kemudian menarik keluar sosok berkepala abu-abu dari tanah seperti menarik wortel. Melihat dengan seksama, itu adalah pangeran kedua Yue Nyong. Tapi sekarang, dia mengenakan pakaian compang camping, wajah beruban, mata gila, bibir kering, tetapi bukan lagi kebanggaan dan bangsawan sebelumnya.
tetapi seperti seorang pengungsi, gemetar lemah. Pangeran kedua, semua penjaga berteriak, tetapi melihat mata dingin Zuo Fan, mereka membungkam lagi, dan mereka menundukkan kepala tanpa daya. Tanpa sadar tersenyum dingin, Zuo Fanti menyelipkan pangeran dan membuangnya, dan tersenyum jahat, apakah kamu ingin menjadi kaisar? Jie keindahan berpikir. Sekarang aku akan menelanjangi kamu di kota ibu kota kekaisaran yang sibuk, cambuk di jalanan, segala macam penghinaan. Di dunia ini, belum ada pangeran yang menjadi kaisar setelah dipermalukan, karena wajahnya hilang, dan dia tidak bisa mewakili aturan kerajaan negara sama sekali, kecuali dia dibiarkan sebagai pewaris. Mata Zuo Fan sedikit menyipit, seolah-olah dia mendorong sesuatu. Ketika pangeran kedua mendengarnya, dia panik dan menggelengkan kepalanya seperti mimpi. Tidak. Tidak, aku mohon, jangan mempermalukan aku. Jika tidak, jangan bicara tentang kaisar, aku bahkan tidak akan menjadi pangeran. Kakak, beri aku wajah dan biarkan aku pergi. Pada saat ini, senyum konyol tiba-tiba terdengar di depan telinga semua orang, dan mata Zuo Fan memadat. Dia sudah tahu siapa yang datang. Dia menoleh ke melihat tumpukan bola yang menggelinding, dan mencibir, "Heh. Haha, gendut, kamu cukup bersaudara. Tapi, kamu harus tahu emosiku, kakak keduamu terlalu memalukan, dan berani mengikatku." Begitu suara itu jatuh, Zuo Fan hanya membuang tangannya. Pangeran kedua diberi 2 pencukur telinga yang besar, dan dia berdarah, dan kedua giginya dicabut. Kemudian dia tersenyum jahat, "Aku ingin mengikatnya ke bazar untuk menunjukkan kepada orang banyak. Kalau tidak aku tidak tahu Xiaozi mana yang melakukan hal bodoh seperti itu. Aku tidak peduli, aku hanya tidak peduli untuk berurusan dengan mereka." Petik 2. Pria gemuk itu mengangguk berulang kali dengan ekspresi malu. Kakak Zuo benar. Memang ada terlalu banyak ketidaktahuan di dunia ini. Orang baik atau jahat, berhutang pelajaran. Mengajarinya, kan? Hahaha. Iya, kalian semua letakkan saudara kita yang kedua seperti ini, dan bahkan istana pun dihukum, dan kebencian apapun harus dilaporkan. Putri Yongning cemberut dan menatap di Zuo Fan keras. Tapi entah bagaimana dia tidak jijik. Dan dalam kata-kata, ada sedikit bias terhadap Zuo Fan. Setiap dendam harus dilaporkan. Bukankah ini jelas mengatakan bahwa Zuo Fan bermain dibenarkan? Pria gemuk itu mengerutkan pipinya, memutar matanya dengan enggan, dan merasa tidak bisa berkata-kata di dalam hatinya. Meskipun dia mengerti bahwa kata-kata Yongning tidak disengaja, masih ada kesedihan dan kesedihan di hatinya. Dia adalah saudara keduamu. Zuo Fan hanya bertemu denganmu beberapa kali. Bagaimana mungkin ada alasan untuk tidak keluarga dan orang luarmu? Aduh, benar universitas perempuan tidak tinggal. Apakah usia untuk memutar siku keluar? Chapter 374. I'm sorry. Aku mengangkat mataku dan melirik Fatih, lalu melihat Putri Yongning di samping. Zuo Fan tertawa. Hahaha, ya, dari sisimu, aku akan mengampuni anak ini. Tapi ingat, kalian berdua berutang budi padaku, dan kamu akan mengembalikannya cepat atau lambat. Saudara, kita hanya punya saudara kedua, lepaskan dia. Ketika kami berhutang satu kebaikan padamu, mengapa kami harus berhutang satu persatu? Garis hitam jatuh di kepala pria gemuk itu, dan dia terdiam. Tanpa sadar mengangkat alisnya, Zuo Fan tertawa dan berkata, "Siapa yang membuat kalian berdua menginginkan cinta? Tentu saja kalian akan berutang satu
Ketika aku memiliki kebutuhan di masa depan, kamu harus memperlakukan bantuan ini. Pergi kembali. Serakah yang tak terpuaskan. Semua orang menghela nafas diam-diam, menggelengkan kepala tanpa daya. Tetapi melihat pangeran kedua yang sekarat di tangan Zuo Fan, mereka tidak punya pilihan selain mengangguk. Zuo Fan tertawa, dan dengan lambaian tangannya, dia melemparkan pangeran kedua ke samping, lalu datang ke Yun Xuang dan menatap pria gemuk itu dan berkata, dalam hal ini, aku tidak peduli tentang masalah ini. Tunggu, jika aku membutuhkannya di masa depan, aku akan meminta bantuan kamu dan mengucapkan selamat tinggal. Petik 2. Setelah berbicara, aku harus membawa Yun Xuang pergi. Putri Yongning memutar matanya, dan buru-buru datang ke Yun Xuang, meraih tangannya, memandang semua orang dan berkata, aku dan Xuanger adalah saudara yang baik. Aku sudah lama tidak bertemu satu sama lain dan ingin berkumpul. Mari kita bicarakan. Xuanger sangat ketakutan, dia pasti sangat ketakutan. Sebagai saudara perempuan, dia harus bersamanya dengan baik saat ini. Kakak ketiga, kembalilah sendiri, jangan khawatir tentang aku. Yongning, aku benar-benar tidak punya apa-apa. Yun Xuang terkejut, menunggu untuk menjelaskan, tetapi dihentikan oleh kedipan Putri Yongning. Zuo Fan tersenyum dingin dan berkata, Putri Yongning, Xuanger adalah penguasa alam mendalam. Kamu bahkan tidak menerobos alam mendalam. Dia masih menggunakan kamu untuk menemani kamu? Hah, jadi apa? Ini masalah serius bagi para gadis untuk ditakuti. Ini tidak ada hubungannya dengan basis kultivasi. Bagaimana kalian bisa mengerti? Yongning mengangkat kepalanya dan mengangkat alisnya karena tidak puas dengan Zuo Fan. Pria gemuk itu mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yongning, berhenti membuat masalah, bagaimana kamu bisa berhati-hati dengan saudara ketigamu? Kamu takut diskors. Tetapi bahkan jika kamu dan Yun Xuang, jika gadis itu tinggal di rumah pengorbanan, ayah pasti akan membiarkan seseorang membawamu kembali. Pria gendut, ada satu hal yang mungkin telah kamu lakukan salah. Gadis Yun Xuang akan kembali ke Changping Wang Fuluo bersamaku. Rumah adalah bukan rumah pengorbanan. Apa? Mendengar kata-kata Zuo Fan, mereka berdua terkejut bersama, dan berbalik untuk melihat ke arah Yun Xuang. Yun Xuang, sebagai santo dari rumah pengorbanan dan pewaris patriark berikutnya, adalah harta karun. Bagaimana mungkin Priest besar membiarkan dia tinggal sendirian di tempat lain? Namun, pipi Yun Xuang merah. Dia sedikit mengangguk, dan bergumam, kakek telah memberikan aku kepada pelayan Zuo untuk menjadi pelayan untuk melayani secara pribadi. Jadi, Nani, dekat dengan tubuh, murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Pria gemuk itu menatap mata Zuo Fan, dan dia adalah kemarahan yang langka. Dia bahkan lebih bersemangat daripada melihat saudara laki-laki keduanya dipukuli. Zuo Fan, kamu ini binatang buas. Sebelumnya, sang pangeran hanya berpikir bahwa kamu hanya menyumbang 9 kejahatan di antara 10 kejahatan. Keluar. Katakan, bagaimana kamu mengancam Priest besar dan membuat penghinaan seperti itu? Keputusan? Putri Yongning juga memelototi Zuo Fan dan buru-buru menarik Yun Xuang ke depannya, berbisik, Xuangsan, yakinlah, dengan putri ini di sini, kamu tidak akan jatuh ke telapak tangan iblis ini. Petik 2. Mengangkat matanya dan melirik mereka berdua dengan ringan, Zuo Fan mengangkat bahu acuh tak acuh. Yun Xuang melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, dan menjelaskan dengan wajah memerah, jangan salah paham,
itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Kakek berpikir bahwa pramugari Zuo sedikit jahat dan ingin aku melakukannya. Ikuti dia secara pribadi. Bisa membimbingnya ke kebaikan, jadi. Oh, begitulah. Sebelum Yun Suang selesai berbicara, kedua pria gemuk itu sudah mengerti segalanya. Namun, pria gendut yang tahu Zuo Fan adalah seorang manusia menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan menghela nafas, Nona Yun Shuang. Meskipun kamu sangat terkesan dengan hati keluarga Yun untuk menyelamatkan rakyat jelata. Tapi aku harus mengingatkan kamu, ini satu di depan kamu orang tidak hanya bias terhadap kejahatan. Itu hanyalah kejahatan pertama, penuh kejahatan, dan kejahatan tidak termaafkan. Hei, kamu baru saja mengatakan itu aku 9 kejahatan. Kenapa aku menjadi tak termaafkan? Sekarang, setidaknya, tidak ada gadis yang merampok orang. Zuo Fan memutar matanya dan bersenandung pelan. Pria gemuk itu mencibirkan bibirnya dengan jijik, dan berkata, apa masalahnya? Lagi pula, kamu tidak peduli dengan reputasi. Itu dia. Zuo Fan merenung sejenak, juga mengangguk dengan jelas. Bergetar. Melihat semua ini, kedua wanita itu tertawa bahagia. Pada saat yang sama, dua pasang mata yang indah berpatroli di Zuo Fan. Faktanya, Zuo Fan masih orang yang sangat murah hati tanpa menjadi gila. Dan dia tidak terobsesi dengan segalanya, tetapi dia jauh lebih bebas dan mudah daripada beberapa pria. Bahkan lebih jujur daripada orang-orang bermoral itu. Hanya saja ini tentang dia. Singkatnya, kamu ingin mengubahnya, itu sangat sulit, jangan diajar olehnya, itu cukup bagus. Fatih dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Keluarga Nona Luo sangat bermartabat dan sopan pada awalnya, tetapi sekarang aku mendengar bahwa dia benar-benar dihancurkan olehnya. Ini sangat menyengat. Petik 2. Kalau begitu aku harus menemani Suanger bahkan lebih. Kalau tidak, dia tidak akan diajari oleh beberapa orang. Mata Putri Yongning berbinar dan dia sepertinya telah menemukan alasan bagus lainnya. Pria gemuk itu tidak punya pilihan selain menyeringai lagi dan lagi. Apa yang ingin kamu lakukan, bagaimanapun, ketika ayah disalahkan? Aku tidak akan menanggungnya untukmu. Putri Yongning mengangkat alisnya dan tersenyum. Pelukan dengan Suanger, sangat intim. Zuo Fan tidak banyak bicara, memeluk tinjunya ke arah pria gemuk itu, dan pergi. Adapun pria gendut, dia harus tinggal untuk membersihkan kekacauan, dan hati kecil untuk menghibur saudara keduanya yang ketakutan. Namun, dikatakan bahwa pria gendut itu masih peduli dengan gadisnya, dan dia tidak lupa memberitahu Zuo Fan untuk merawatnya sebelum dia pergi. Zuo Fan secara alami mengambilnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebagai permata kaisar di telapak tangan, itu mungkin sangat berguna di masa depan. Dari awal hingga akhir, hati Zuo Fan menghitung rencana keseluruhan. Termasuk pangeran kedua Tongbian, tetapi dia tidak ingin berhenti. Dia tidak ingin merobek wajahnya dengan keluarga kerajaan terlalu cepat. Namun, dia tidak akan dengan mudah melepaskan kesempatan emas ini. Apa yang dia katakan sebelumnya kepada pangeran kedua, tetapi setiap kata sempurna. Pangeran kedua sekarang tahu bahwa dia tidak terlihat seperti seorang kaisar, dan ketika dia dalam kesulitan, Zuo Fan membangunkannya. Bunuh ahli waris lain, bukankah kamu pewaris sejati? Dengan cara ini, halaman belakang keluarga kerajaan terbakar, dan mereka tidak bisa duduk diam di Diaoyutai, hanya menunggu ikan menangkap umpan. Sekarang ketiga kaki berdiri bersama, tidak ada yang ingin memecahkan kebuntuan, tetapi tidak ada yang ingin menjadi burung awal ini.
Oleh karena itu, kita hanya bisa menipu orang lain untuk menjadi ada. Kaisar memiliki rencana untuk menempatkan keluarga Luo pada posisi tinggi, dan Zuo Fan juga memiliki rencana ini untuk pangeran kedua. Hanya saja aku tidak tahu apakah pria gendut itu telah mendengar arti sebenarnya, jadi dia buru-buru menyela lanjutan sihirnya. Namun, sudah terlambat, dan pangeran kedua mungkin sudah menanam benih untuk merebut kekuasaan dengan paksa. Melihat kembali ke lereng tanah kuning, wajah kusam pangeran kedua, Zuo Fan menunjukkan senyum yang tampaknya tidak ada, lalu berbalik dan pergi dengan putri kedua. Pria gemuk itu menatap tajam ke punggung Zuo Fan, lalu menatap saudara keduanya, menghela nafas, matanya bersinar dengan cahaya yang tak bisa dijelaskan. Setengah jam kemudian, Zuo Fanwit yang kedua putri, ia kembali ke rumah Luo di istana Changping. Setelah pengenalan singkat tentang penyebab dan konsekuensinya, semua orang di keluarga Luo terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Zuo Fan hanya pergi ke rumah pengorbanan untuk satu putaran, dan kemudian menculik orang suci yang bermartabat, bersama dengan seorang putri. Nona, kamu mengatur tempat tinggal mereka dulu, aku ingin mundur selama 3 hari. Setelah Zuo Fan memberitahu Luo Yunxiang, dia langsung berjalan ke halaman belakang. Luo Yunxiang mengangguk dan memimpin keduanya menuju ruang tamu. Hanya ketika dia berjalan setengah jalan, tidak melihat siapapun di sekitarnya, dia memandang Yun Shuang dengan penuh harap dan berkata, Nona Swanger. Aku mendengar bahwa kamu dapat melihat takdir? Ya, tanpa sadar, Yun Shuang menganggukkan kepalanya sedikit mengernyit, dan bertanya-tanya dalam hatinya. Apa maksud Nona Luo ini? Apakah dia juga ingin membantu keluarga Luo melihat cuaca raja sendiri? Namun, sangat berbeda dari apa yang dia pikirkan. Luo Yunxiang sedikit mengerang, tetapi pipinya sedikit merah, dan dia berkata dengan sedikit malu, jadi, Nyonya Swanger, dapatkah kamu melihat menikah? Hah? Yun Shuang tercengang sejenak, diikuti dengan kekesalan yang panjang. Pikiran rahasia wanita itu benar-benar berbeda dengan pria, jadi dia tersenyum riang, ini masalah sepele, tentu saja kamu bisa melihatnya. Mendengar ini, Luo Yunxiang sangat gembira dan berkata dengan cemas, kalau begitu tolong bantu aku untuk melihat, kapan pernikahan aku akan datang? Yun Shuang sedikit mengangguk. Murid-murid segera berubah menjadi gelap gulita, dan ketika mereka kembali normal lagi, mereka mengerutkan kening dan berkata, aneh, pernikahan Nona Luo seharusnya sudah lama sekali. Meskipun itu tidak terlalu bagus, itu terputus tanpa alasan di tengah. Mungkinkah itu? Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia dengan enggan menggelengkan kepalanya, maaf, aku tidak bisa melihat kamu menikah. Kenapa? Luo Yunxiang bertanya dengan heran. Sambil menghela nafas panjang, Yun Shuang tersenyum keras, karena Stuart Zuo, aku ingin kamu memiliki hubungan pernikahan 8 tahun yang lalu. Tetapi Stuart Zuo adalah orang yang dapat mengubah nasibnya melawan langit. Pernikahan kamu telah terputus. Oleh karena itu, nasibmu kacau, dan aku tidak bisa melihatnya lagi. Dengan kata lain, dia memutuskan pernikahanku dan bertanggung jawab kepadaku, cerah, kata Luo Yunxiang tanpa khawatir tetapi dengan sukacita. Yun Shuang terkejut sejenak, tetapi dia tidak tahu mengapa, tetapi setelah memikirkannya, dia sedikit mengangguk, sepertinya dia harus bertanggung jawab untuk itu. Tidak apa-apa, terima kasih. Gadis Yun Shuang. Luo Yunxiang sangat gembira dan tersenyum. Yun Shuang masih tidak mengerti apa yang terjadi. Yongning di samping sudah menjabat tangannya, dan berkata dengan cemas,
Suanger, bagaimana denganku? Di sisi lain, di ruang bawah tanah yang gelap dan lembab, seorang lelaki tua berambut abu-abu diikat berdarah di tiang kayu, tulang pipa sudah aus, dan napasnya sekarat. Melihatnya, ternyata itu adalah Priest besar rumah pengorbanan, Yun Xuanji. Dan di sekelilingnya ada sekelompok sosok yang diselimuti jubah hitam. Priest besar, kamu telah melewati batas. Di depannya, ada tirai dengan suara tua yang akrab di dalamnya. Priest besar mengangkat kepalanya dengan lemah dan mengeringkan tersenyum. Keluarga Yun bersumpah untuk melindungi rakyat jelata dan tidak pernah melewati batas. Itu kamu, melintasi batas. Apakah kamu memberitahu orang lain tentang masalah ini, termasuk Zuo Fan? Suara acuh tak acuh. Kelopak mata Priest besar bergetar, tetapi dia perlahan menggelengkan kepalanya. Masalah ini terlalu berbahaya dan tidak boleh dipublikasikan. Orang tua itu tidak akan merugikan orang lain. Sangat bagus. Diam. Sebuah kunci besi keluar dari balik tirai dan langsung menembus jantung Priest besar. Tanpa disadari, tubuh Priest besar itu bergetar, dan kepalanya tertunduk, benar-benar kehilangan napas. Hehehe, karena beritanya belum bocor, game ini bisa dilanjutkan.